Hai teman-teman pelajar dan mahasiswa dimanapun kalian berada, saya Wahyuni Lestari dan saya sangat senang bisa berbagi pengetahuan tentang ilmu akuntansi yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam video kali ini, saya akan membahas topik tentang bagaimana cara mengoptimalkan pemahaman ayat jurnal penyesuaian dan neraca saldo disesuaikan, sehingga menjadi lebih mudah untuk dipahami. Dan tentu saja, jika kalian memiliki pertanyaan atau jika ada topik-topik tertentu yang ingin kalian pelajari, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Baiklah, saya akan mulai dengan topik hari ini, yaitu mengoptimalkan pemahaman ayat jurnal penyesuaian dan neraca saldo disesuaikan. Ayat jurnal penyesuaian memastikan bahwa satu, prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban telah diikuti. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian diperlukan setiap kali perusahaan menyiapkan laporan keuangan. Yang ketiga, setiap jurnal penyesuaian pasti mencakup satu perkiraan dari laporan laba rugi dan satu perkiraan dari laporan posisi keuangan perusahaan. Mengapa ayat jurnal penyesuaian itu diperlukan? Yang pertama, karena beberapa peristiwa tidak dicatat setiap hari karena akan menjadi tidak efisien jika perusahaan melakukannya. Yang kedua adalah beberapa biaya tidak dicatat selama periode akuntansi karena biaya ini akan menjadi kadaluarsa dengan berlalunya waktu daripada sebagai akibat dari transaksi harian berulang. Yang ketiga, beberapa item mungkin tidak tercatat. Baiklah, kita akan membahas tentang jenis-jenis ayat jurnal penyesuaian. Yang pertama adalah tentang deferral atau penangguhan. Yang kedua adalah tentang accrual atau accruals. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu deferral atau prepaid expenses. Prepaid expenses adalah biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka adalah beban yang dibayarkan secara tunai sebelum beban tersebut digunakan atau dikonsumsi. Yang kedua adalah unearned revenue atau pendapatan diterima di muka, yaitu kas diterima sebelum jasa dilakukan. Yang kedua adalah accruals. Accruals dibagi dua. Yang pertama adalah accrued revenue. Pendapatan atas jasa telah dilakukan tetapi uang belum diterima atau dicatat. Yang kedua adalah accrued expenses, yaitu beban telah dikeluarkan tetapi belum dibayar atau dicatat. Ayat jurnal penyesuaian untuk penangguhan atau deferral adalah beban atau pendapatan yang diakui lebih lambat daripada ketika uang tunainya dipertukarkan. Ada dua jenis. Yang pertama adalah prepaid expenses, yang kedua adalah unearned revenue. Baiklah, kita bahas yang prepaid expenses atau yang dikenal dengan biaya dibayar di muka. Biaya dibayar di muka atau prepaid expenses adalah biaya yang kadaluarsa, baik karena berlalunya waktu atau waktunya telah habis, misalnya sewa dan asuransi, atau melalui penggunaan, misalnya perlengkapan. Sebelum dilakukan penyesuaian, aset telah dicatat overstated atau terlalu besar dan expenses telah dicatat understated atau terlalu kecil. Oleh karena itu, memerlukan ayat jurnal penyesuaian. Baiklah, supaya untuk lebih mudah memahaminya, kita akan mempelajari contoh ayat jurnal penyesuaian tentang perlengkapan atau supplies. Pada tanggal 5 Oktober, PT MTC membeli supplies seharga 2.500. Maka pada saat 5 Oktober, transaksi kita dicatat adalah supplies bertambah di debit pada cash
berkurang di kredit sebesar 2.500. Ini adalah jurnal yang kita pelajari pada konten video yang kedua. Sedangkan pada tanggal 31 Oktober, supplies di tangan kita ternyata masih ada 1.000. Maka, bagaimana cara kita mencatat ayat jurnal penyesuaiannya? Ayat jurnal penyesuaiannya kita bisa lihat adalah supplies expense di debit sebesar 1.500, supplies di kredit sebesar 1.500. Mengapa supplies expense dicatat sebesar 1.500? Karena pada saat kita beli adalah 2.500. Pada saat akhir bulan, supplies-nya masih tersisa sebesar 1.000. Nah, 2.500 dikurangi 1.000 sama dengan 1.500. Yang dicatat adalah yang sudah terpakai atau yang sudah kadaluarsa. Baik, kita lanjut dengan contoh yang lain, yaitu asuransi. Pada tanggal 4 Oktober, PT NTC membayar polis asuransi untuk jangka waktu 1 tahun sebesar 600. Periode akuntansi akan dimulai pada tanggal 1 Oktober. Karena ini kita akan mencatatnya yang telah terpakai selama 1 bulan, maka 600 dibagi 12 sama dengan 50. 1 bulannya pemakainya hanya 50. Maka ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan adalah insurance expense di debit sebesar 50 pada prepaid insurance sebesar 50 di kredit. Kalau kita lihat di adjustment kali ini, insurance expense kembali dicatat di debit. Sama dengan slide yang sebelumnya. Juga expenses dicatat di debit. Artinya apa? Kalau prepaid expenses itu pada awal terjadinya transaksi itu dicatat sebagai aset, maka aset akan menjadi overstated atau dicatat terlalu besar. Oleh karena itu, perlu dilakukan adjustment atau adjusting entries. Yang adjust adalah biaya atau beban yang telah digunakan atau yang telah kadaluarsa. Dalam hal ini, asuransi yang telah berlalu waktu atau telah digunakan hanya sebesar 50. Contoh lainnya, penyusutan. Apa itu penyusutan atau depreciation? Penyusutan adalah konsep alokasi, bukan konsep penilaian. Penyusutan mengalokasikan biaya aset ke periode penggunaannya. Penyusutan tidak berusaha melaporkan perubahan aktual dalam nilai aset. Penyusutan peralatan atau equipment PT ETC 1 tahunnya adalah 480, maka per bulannya adalah 40. Dari mana angka 40? Yaitu 480 dibagi 12 sama dengan 40. Maka jurnal penyesuaiannya adalah depreciation expense di debit pada accumulated depreciation di kredit sebesar 40. Ini adalah tabel yang berisi ringkasan tentang prepaid expenses yang sebagian besar telah kita pelajari. Contoh, yang termasuk prepaid expenses biasanya asuransi. Karena asuransi biasanya dibayarnya setahun sekaligus. Perlengkapan, supplies. Kita juga kalau beli supplies untuk kantor, biasanya belinya dalam jumlah besar. Kemudian iklan, ya, sewa, penyusutan. Nah, alasan kenapa perlu dilakukan adjustment? Karena prepaid expenses pada awalnya dicatat sebagai perkiraan aset. Seiring dengan berjalannya waktu, aset tersebut telah digunakan sebagian. Oleh karena itu, ya, perlu dilakukan adjustment. Kalau tidak dilakukan adjustment, maka perkiraan aset menjadi overstated atau terlalu besar, sedangkan perkiraan expenses menjadi understated atau terlalu kecil. Maka ayat jurnal penyesuaian yang dibutuhkan adalah mendebit perkiraan expense sebesar nilai yang telah digunakan atau yang telah dikonsumsi, atau mengkredit perkiraan aset atau mengkredit perkiraan kontra aset. Yang kedua yang akan kita bahas adalah unearned revenue, pendapatan diterima di muka. Ketika perusahaan menerima uang tunai sebelum jasa diberikan, mereka mencatatnya dengan mengkredit perkiraan utang yang disebut unearned revenue. Sebelum dilakukan penyesuaian, utang telah menjadi
dicatat terlalu besar atau overstated, dan revenue telah dicatat terlalu kecil atau understated. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan contoh soal tentang unearned revenue atau pendapatan diterima di muka. PT MTC menerima uang 1.200 pada tanggal 2 Oktober dari Amil untuk iklan yang diharapkan bisa diselesaikan sebelum tanggal 31 Desember. PT MTC mengkredit pembayarannya pada pendapatan jasa diterima di muka. Artinya, pada saat menerima uang dicatat sebagai unearned revenue. Perkiraan utang ini menunjukkan saldo 1.200 pada neraca saldo 31 Oktober. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah unearned service revenue di debit sebesar 400 pada service revenue di kredit sebesar 400. Dari mana angka 400 ini diperoleh? Kita ingat bahwa tadi waktu kita terima uang 1.200, pekerjaannya baru selesai 31 Desember. Artinya dari 2 Oktober ke 31 Desember adalah sebesar 3 bulan. Oktober, November, dan Desember. Oleh karena itu 1.200 dibagi 3 bulan sama dengan 1 bulannya adalah 400. Nah, yang baru selesai diberikan jasanya oleh perusahaan kepada pelanggan adalah sebesar 400. Maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah unearned service revenue di debit pada service revenue di kredit. Akuntansi untuk pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Ada banyak contoh, misalnya sewa, unearned rent revenue misalnya, langganan majalah, deposit yang dilakukan oleh pelanggan untuk jasa yang akan datang, dan sebagainya. Alasan untuk melakukan adjustment adalah unearned revenue atau perkiraan utang ini dicatat di perkiraan utang saat ini diakui sebagai pendapatan atas jasa yang telah dilaksanakan. Liabilities akan menjadi overstated atau dicatat terlalu besar dan revenue akan dicatat understated atau terlalu kecil. Oleh karena itu, adjustmentnya adalah mengakui berapa sih sebetulnya hutang yang sesungguhnya harus dikurangi, ya, karena di awal kita catatnya sebagai unearned revenue, di mana unearned revenue adalah perkiraan utang, maka perkiraan utang ini menjadi overstated. Oleh karena itu, adjusting entries yang diperlukan adalah mendebet perkiraan utang, artinya utang yang sudah terpakai atau sudah dikonsumsi, ya. Artinya bukan lagi menjadi utang, tapi berapa pengakuan yang harus diakui atau berapa yang telah menjadi revenue. Ayat jurnal penyesuaian untuk akrual. Ya, akrual dibuat untuk mencatat transaksi berikut ini, yaitu pendapatan jasa telah terjadi tetapi belum dicatat pada tanggal laporan disebut accrued revenue, atau beban telah terjadi tetapi belum dibayarkan atau dicatat pada tanggal laporan yang disebut accrued expenses. Contoh pendapatan accrual atau accrued revenue. Pada bulan Oktober, PT MTC memberikan jasa senilai 200 dan belum ditagihkan ke pelanggan sebelum 31 Oktober. Oleh karena itu, ayat jurnal penyesuaian yang harus kita buat adalah kita melakukan penagihan, yaitu piutang atau account receivable di debit pada service revenue di kredit. Ya, pengakuan pendapatan sebesar 200. Contoh hasil penagihan accrued revenue tentu saja berkaitan dengan soal yang baru saja kita bahas. Pada tanggal 10 November, PT MTC menerima uang tunai sebesar 200 untuk jasa yang telah diberikan di bulan Oktober. Maka debitnya adalah cash, kreditnya adalah account receivable. Ringkasan pendapatan akrual. Contoh, bisa bunga,
bisa sewa, bisa jasa, dan bisa yang lainnya. Kenapa perlu dilakukan adjustment? Karena jasanya telah diberikan, tetapi kasnya belum diterima atau belum dicatat. Ya, kalau tidak dilakukan adjustment, maka asetnya menjadi understated atau dicatat terlalu kecil dan revenue-nya juga understated. Oleh karena itu, adjusting entries yang diperlukan adalah dengan mendebet perkiraan aset dan mengkredit perkiraan revenue. Berikut kita akan bahas contoh tentang accrued interest. PT MTC menandatangani wesel bayar atau notes payable sebesar 3 bulan atau lamanya 3 bulan sebesar 5.000 pada tanggal 1 Oktober. PT MTC wajib membayar bunga atau interest atas notes payable tersebut dengan tingkat bunga 12%. Cara menghitung bunganya adalah face value atau nilai nominal daripada notes yaitu sebesar 5.000 dikalikan annual interest rate atau tingkat suku bunga tahunan. Tingkat suku bunga yang dicantumkan di soal-soal pada umumnya tidak disebut untuk jangka waktu berapa lama, tetapi kita harus pastikan bahwa itu pastilah untuk jangka waktu 1 tahun. Kalau tidak dicantumkan, kalau tidak 1 tahun, maka dia akan mencantumkan untuk berapa lamanya. Ya, jangka waktu adalah 1 tahun. Oleh karena itu 5.000 dikali 12% dikali 1 sama dengan 50. Maka bunganya adalah 50. Kita harus mencatat beban bunga yang sesungguhnya telah terjadi, tetapi memang bunga tersebut belum kita bayarkan. Oleh karena itu, ayat jurnal penyesuaiannya adalah di debit interest expense, kemudian di credit interest payable. Contoh yang lain yaitu accrued salaries, ya, dan wages atau gaji dan upah. Perusahaan membayar beberapa jenis beban seperti beban gaji dan upah setelah jasa telah diberikan oleh karyawan. Kita perhatikan di sini yang dihitung hanya yang ditulis PD, artinya hari kerja. Hari libur itu tidak dihitung. Karyawan menerima total gaji sebesar 2.000 untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu atau 400 per hari, yaitu 2.000 dibagi 5 sama dengan 400. Mereka telah membayarkannya pada tanggal 26 Oktober seperti pada kalender di atas. Oleh karena itu, gaji akrual pada tanggal 31 Oktober adalah 1.200. Dari mana 1.200? Karena setelah pembayaran gaji pada tanggal 26 Oktober, sesungguhnya karyawan masih bekerja di tanggal 29 Oktober, 30 Oktober, dan 31 Oktober, yaitu 3 hari kali 400 per hari, sama dengan 1.200. Sabtu Minggu tidak dihitung ya, maka ayat jurnal penyesuaian diperlukan adalah salaries and wages expense pada salaries and wages payable sebesar 1.200. Contoh pembayaran gaji. PT MTT membayar gaji dan upah setiap 2 minggu sekali. Hari pembayaran gaji berikutnya adalah pada tanggal 9 November dengan total gaji sebesar 4.000. Pembayaran terdiri dari 1.200 agas gaji pada tanggal 31 Oktober plus 2.800 untuk gaji pada bulan November, yaitu 7 hari kerja berdasarkan kalender. 1 harinya 400, 7 hari kerja berarti 400 kali 7. Maka jurnalnya adalah salaries and wages payable di debit sebesar 1.200, salaries and wages expense sebesar 2.800 di debit, dan cash di kredit sebesar 4.000. Nah, ini adalah tabel ringkasan tentang accrued expense. Accrued expense diantaranya adalah gaji, bunga, sewa, dan mungkin masih ada lagi yang lainnya. Alasan untuk melakukan adjustment adalah beban telah terjadi tetapi belum dibayarkan secara tunai atau belum dicatat. Expenses akan
understated, dicatat terlalu kecil, hutang akan dicatat understated atau terlalu kecil. Oleh karena itu, adjusting entries yang diperlukan adalah dengan mendebit expenses dan mengkredit liabilities. Nah, ini adalah ringkasan hubungan dasar perkiraan atau accounts dengan ayat jurnal penyesuaian. Ini adalah ringkasan atas apa yang telah kita bahas dari awal sampai sekarang, yaitu 4 prepaid expenses, di mana aset dicatat overstated atau terlalu besar, expense dicatat understated atau terlalu kecil. Oleh karena aset terlalu besar, maka aset harus dikurangi. Oleh karena itu, asetnya harus dikredit. Expense dicatat terlalu kecil. Karena terlalu kecil, maka harus dicatat supaya tidak terlalu kecil, maka expenses harus didebit. Sedangkan unearned revenue adalah hutang atau liabilities dicatat terlalu besar. Oleh karena hutang dicatat terlalu besar, maka utang harus dikurangi, yaitu dengan mendebit utang. Sedangkan revenue dicatat terlalu kecil. Oleh karena itu, revenue yang belum tercatat wajib dicatat di kredit. Jadi liabilities di debit pada kredit adalah revenue. Yang ketiga adalah accrued revenue. Aset telah dicatat terlalu kecil. Oleh karena itu, aset harus dicatat di debit supaya tidak lagi menjadi terlalu kecil atau understated. Revenue juga dicatat terlalu kecil. Oleh karena itu, revenue perlu dicatat supaya menjadi tidak terlalu kecil. Karena itu, revenue kita kredit. Accrued expenses. Expenses dicatat terlalu kecil. Oleh karena itu, expenses harus dicatat lagi di debit. Sedangkan hutang dicatat terlalu kecil, oleh karena itu kita harus mengakui lagi utang yang belum tercatat di kredit. Nah, ini adalah summary atau ringkasan contoh-contoh ayat jurnal penyesuaian dalam bentuk jurnal dan dalam bentuk angka atas apa yang telah dipelajari pada hari ini. Baiklah, setelah ayat jurnal penyesuaian dibuat, maka kita harus menyiapkan neraca saldo disesuaikan. Neraca saldo disesuaikan bentuknya, formatnya sama dengan neraca saldo yang telah kita pelajari di konten yang lalu. Tetapi bedanya neraca saldo disesuaikan adalah neraca saldo awal ditambah atau dikurangi dengan adjustment, hasilnya adalah neraca saldo disesuaikan. Ada perlakuan alternatif atas deferral. Ketika suatu perusahaan melakukan pembayaran di muka atas suatu beban, maka perusahaan akan mendebit perkiraan expense. Nah, ini adalah alternatif. Tadi di awal kita belajar, perusahaan melakukan pembayaran di muka atau prepaid expenses dan perusahaan mencatat atau mendebit perkiraan aset. Nah, sekarang alternatif lain adalah perusahaan bukan mencatat atau mendebit perkiraan aset, tetapi perusahaan mencatat atau mendebit perkiraan expense. Nah, ini adalah alternatif lain. Yang kedua, ketika suatu perusahaan menerima pembayaran utang untuk jasa yang akan diberikan di masa yang akan datang atau unearned revenue, tadi di awal kita akan mengkredit ke perkiraan unearned revenue atau liabilities atau utang. Sekarang alternatif lainnya adalah perusahaan akan mengkredit ke perkiraan revenue. Baiklah, kita lihat contohnya. PT MTC membeli suplai seharga 2.500 pada tanggal 5 Oktober. PT MTC mencatat suplai expense. Nah, kalau tadi di awal contoh soalnya adalah ketika dilakukan pembayaran di muka, kita mencatatnya sebagai aset. Yang sekarang alternatif lainnya adalah kita mencatatnya sebagai expense. Jadi awal bayar surplus expense pada cash. Maka kalau awalnya kita mencatat sebagai expenses, maka pada saat adjusting entries adalah kita harus mencatat sebenarnya berapa yang masih ada di tangan kita atau yang belum terpakai atau yang belum terkonsumsi. Nah, ini adalah perbandingan prepaid expenses. Kita lihat sisi sisi kiri dan sisi kanan. Kalau di sisi kiri adalah prepaid expenses yang pada awalnya dicatat sebagai perkiraan aset.
seperti yang sudah kita bahas di awal, yaitu misalnya membeli supplies pada account payable. Nah, kita mencatatnya ke perkiraan supplies, yaitu kita mencatatnya sebagai perkiraan aset. Maka pada saat dilakukan adjustmentnya adalah kita mengakui berapa supplies yang telah menjadi expense atau berapa supplies yang telah dipakai atau telah dikonsumsi. Ya, kemudian yang alternatif yang barusan kita pelajari adalah ketika kita membayar atau kita melakukan transaksi, kita mencatatnya sebagai expense, yaitu supplies expense di debit pada account payable. Karena kita mencatat sebagai expense, maka kalau yang sudah terpakai, dia bukan lagi menjadi expense. Maka yang harus kita akui, adjusting entries-nya adalah berapa yang belum terpakai, berapa yang belum dikonsumsi, atau berapa yang masih ada di tangan. Nah, itu jelasnya. Kemudian kita lihat contoh pendapatan sewa. PT MTC menerima 1.200 pada tanggal 2 Oktober dari Agus untuk jasa iklan diharapkan bisa selesai pada tanggal 31 Oktober. PT MTC belum menyelesaikan pekerjaannya sebesar 800. Pada awal terjadinya, kita mencatatnya sebagai revenue atau pendapatan, ya, padahal belum semua menjadi revenue. Oleh karena itu, kita harus mengakui sebetulnya berapa sih yang masih merupakan utang di akhir bulan, yaitu service revenue pada unearned service revenue. Nah, berikut ini adalah tabel perbandingan untuk unearned revenue. Yang di sisi kiri telah dibahas di awal video ini, yang sisi kanan adalah yang barusan dipelajari. Yang sisi kiri adalah pada saat terima uang atau pendapatan diterima di muka dari customer atau dari pelanggan, kita mencatatnya ke perkiraan utang, yaitu cash di debit pada unearned service revenue. Kita mengakui adanya utang. Adjustmentnya adalah berapa yang kita akui sebagai pendapatan, yaitu unearned service revenue di debit pada service revenue di kredit. Sedangkan yang barusan yang dikatakan sebagai alternatif lain adalah unearned service revenue yang kita terima dari pelanggan, kita catatnya sebagai revenue. Perkiraan pendapatan. Jurnal awalnya adalah cash di debit, service revenue di kredit. Maka adjustmentnya adalah mengakui berapa sesungguhnya yang masih merupakan utang, ya, yaitu service revenue di debit pada unearned service revenue. Baiklah, saya kira video hari ini telah cukup lengkap dengan contoh-contohnya mengenai mengoptimalkan ayat jurnal penyesuaian. Jika kalian merasa mendapatkan manfaat dari konten YouTube ini, maka tolong bantu untuk melakukan subscribe, like, dan share agar semakin banyak orang yang bisa ikut merasakan manfaat dari konten ini. Jika Anda melakukan subscribe, maka setiap kali saya membuat video baru, kalian akan diberi notifikasi secara otomatis. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada kalian yang telah setia mendengarkan YouTube saya atau mendengarkan video saya dari awal sampai akhir.